Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang letih dalam hiruk pikuk dunia, pernahkah engkau merenung, menatap ke dalam hati, dan menemukan sesuatu yang begitu lembut, namun mematikan? Ia tak tampak seperti racun, tak berwujud duri, tapi ia mengalir halus di pembuluh cinta dunia dan takut mati. Inilah yang kita kenal sebagai penyakit Wan. Rasa lelah telah mengingatkan kita. Beliau bersabda, akan datang suatu masa ketika umat-umat lain akan memperebutkan kalian sebagaimana orang-orang berebut hidangan makanan. Ketika para sahabat bertanya apakah karena jumlah kita sedikit, beliau menjawab, tidak, bahkan kalian saat itu banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan. Allah mencabut rasa takut dari hati musuh terhadap kalian dan menanamkan Wan di hati kalian. Ditanya apakah Wan itu, beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Wan, saudaraku, bukanlah sekadar kelemahan fisik. Ini adalah penyakit spiritual yang menghancurkan kekuatan rohani umat. Ia menjadikan hati keras terhadap akhirat, namun begitu lembut pada dunia, membuat kita tampak sibuk beribadah, tapi ruhnya kosong dari makna khidmat kepada Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, cinta dunia adalah akar dari segala kesalahan. Siapa yang mencabutnya dari hatinya, maka ia akan tenang seperti burung yang kembali ke sarangnya. Wan adalah pohon yang tumbuh dari akar cinta dunia. Akarnya menancap dalam, batangnya menjulang, dan buahnya adalah ketakutan kehilangan dunia, harta, kedudukan, pujian, dan rasa aman yang palsu. Allah berfirman dalam Al-Ankabut ayat 64, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui, dua racun inilah inti Wan, cinta dunia hak, edunya dan takut mati karhiyatul maut. Imam Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, cinta dunia adalah penyakit yang paling berbahaya, karena ia menghalangi hati untuk menuju Allah dan negeri akhirat. Wahai jiwa yang mencari kebahagiaan, takutlah jika hatimu terlalu mencintai apa yang fana. Cinta yang salah arah akan membuatmu takut kehilangan sesuatu yang tidak kekal, dan takut kehilangan dunia membuatmu lupa akan keindahan surga. Rasulullah bersabda, dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Namun, hari ini banyak di antara kita menjadikan dunia sebagai surga, merasa berat jika dunia diambil darinya. Inilah tanda Wan merasuk tanpa terasa. Syak Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menulis, cahaya hati akan padam ketika dunia menjadi tujuan. Ada tanda-tanda halus Wan yang sering tak kita sadari. Enggan berkorban untuk agama, tapi mudah berkorban demi dunia. Bersedih karena kehilangan harta, tapi tak menangis karena kehilangan waktu ibadah. Takut dihina manusia, namun tak takut dihinakan oleh Allah. Gelisah terhadap masa depan dunia, tapi tenang terhadap nasib akhirat. Ingatlah kata Syekh Ahmad Zarruq, dua cinta tak akan bersatu dalam satu wadah. Jika cinta dunia masuk ke dalam hati, maka cinta Allah keluar darinya. Wan tidak hanya melemahkan individu, tapi juga menghancurkan kekuatan umat. Ketika pemimpin mencintai dunia, kekuasaan menjadi sarana kesenangan. Ketika ulama mencintai dunia, ilmu berubah menjadi alat mencari nama. Ketika pedagang mencintai dunia, kejujuran menjadi barang langka. Dan ketika masyarakat mencintai dunia, kezaliman dianggap lumrah. Ini sebab kehancuran moral dan keberanian umat. Bukan karena jumlah kita sedikit, tetapi karena jiwa kita telah kehilangan nyala jihad batin, perjuangan melawan hawa nafsu, cinta dunia, dan takut mati. Lalu, apa obat penyakit Wan ini? Syekh Abdul Qadir Al-Jalani berkata, wahai anak Adam, janganlah engkau sibuk dengan dunia, karena dunia akan pergi darimu. Sibukkanlah dirimu dengan Allah, karena Dia tak pernah meninggalkanmu. Obatnya adalah zikrullah dan zuhud. Zikrullah menghidupkan hati, sebagaimana firman Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kiwasa Harade 28. Sedangkan zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi menyingkirkan dunia dari hati. Seperti kata Imam Ahmad bin Hambal, zuhud bukan berarti engkau tidak memiliki sesuatu, tetapi ketika sesuatu itu tidak menguasaimu. Untuk menyucikan hati dari racun Wan, ada 3 langkah. Pertama, kenali kefanaan dunia. Renungkanlah betapa cepat waktu berlalu,
dan betapa singkat hidup ini. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kedua, sibukkan diri dengan amal syalih. Al-Ghazali menulis, hati yang sibuk mengingat Allah tidak sempat mencintai dunia. Dan ketiga, bersahabatlah dengan orang-orang zuhud, karena ruh yang dekat dengan para ahli dizikir akan ikut bercahaya. Wahai sahabatku, bangkitlah dari kelalaianmu. Jangan biarkan dunia mengikat kakimu dengan rantai emas yang gemerlap. Sungguh, Allah tak melihat penampilanmu, tetapi melihat hatimu. Bersihkan hatimu dari cinta dunia, agar cinta ilahi dapat bersemayam di sana. Rasulullah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan memanggil Jibril, dan Jibril akan menyeru penghuni langit untuk mencintainya, hingga ia dicintai di bumi. Jika engkau ingin diterima di bumi, jadilah orang yang dicintai di langit, dan engkau tak akan sampai ke sana selama hatimu masih tertambat pada dunia yang fana. Wahai Allah... Lepaskan hati kami dari genggaman dunia yang menipu. Jadikan kami hamba yang mencintimu lebih dari segalanya. Jauhkan kami dari penyakit wan yang melumpuhkan iman, dan hidupkan kami dalam cita-cita suci untuk bertemu denganmu dalam ridha dan cinta. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. QS Al-Fajr 27-28. Semoga renungan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Niatkan sebagai ibadah agar Allah ridho dan menjadi amal jariah yang makbul untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.